Yang pertama itu adalah pengendalian keamanan administratif, adalah langkah-langkah berbasis kebijakan prosedur dan manajemen sumber daya manusia untuk melindungi aset informasi organisasi. Adapun elemen utamanya itu 1. Perizinan akses minimum, 2. Pemisahan tugas, 3. Rotasi pekerjaan untuk mitigasi penipuan, dan yang terakhir itu penggunaan NDA dan pemeriksaan latar belakang. Berikutnya itu forensik digital, adalah proses investigasi yang bertujuan mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan bukti elektronik untuk mendukung proses hukum atau menyelesaikan insiden. Adapun manfaat utamanya yaitu menjaga keutuhan, mengumpulkan dan menganalisis bukti dan jenis data forensik. Yang terakhir yaitu alat forensik seperti FTK, Imaginer, dan NCAS. Fase-fase forensik digital: yang pertama, identifikasi bukti potensial, yang kedua, akuisisi bukti secara aman, yang ketiga, menganalisis bukti, yang keempat, pembuatan laporan secara rinci dan terstruktur. Adalah proses sistematis untuk mendeteksi, merespon, mengelola, dan memulihkan organisasi dari insiden keamanan siber. Adapun langkah-langkahnya itu deteksi, respon, mitigasi, dan pemulihan atau mengembalikan sistem ke sistem yang awal. Berikutnya, kontrol preventif dan detektif operasional, adalah langkah-langkah keamanan yang bertujuan mencegah insiden keamanan dan mengidentifikasi aktivitas mencurigakan sebelum atau saat terjadi. Yang pertama itu kontrol preventif, tujuannya menghalangi ancaman sebelum terjadi. Contohnya firewall untuk mencegah akses tidak sah. Yang kedua yaitu inskripsi data untuk melindungi informasi sensitif. Yang berikutnya itu kontrol detektif, tujuannya mengidentifikasi dan mencatat aktivitas yang mencurigakan. Adapun contohnya yaitu pemantauan log secara real time. Yang kedua, penggunaan security information and event management. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan slide ke-6, perencanaan dan pemilihan bencana BCP atau DRP. BCP, Business Continuous Plan, rencana strategi yang memastikan operasi bisnis dapat terus berlangsung selama bencana atau gangguan terjadi. DRP, Disaster Record Plan, rencana yang berfokus pada pemilu sistem teknologi informasi dan data setelah terjadi jangkauan atau bencana. Analisis dampak bisnis BIA, proses untuk menentukan prioritas pemilihan dengan mengidentifikasi fungsi bisnis yang paling kreatif dan dampak potensial dari gangguan terhadap operasi. Strategi pemilihan melibatkan pengguna situs pemilihan seperti situs panas, hot seat, hangat, warm seat, dan dingin, yang berbeda dalam tingkat kesepian dan kecepatan pemilihan. Rotasi tugas dan libur wajib. Rotasi pekerjaan, strategi manajemen di mana karyawan dipindahkan antara berbagai tugas atau posisi untuk mengurangi resiko kecurangan, meningkatkan keterampilan dan memastikan tidak ada satupun individu yang memiliki kontrol penuh atas proses kritis. Liburan wajib, kebijakan yang mewajibkan karyawan mengambil cuti selama periode tertentu memungkinkan evaluasi independen dan deteksi potensi penyimpangan atau kecurangan yang mungkin terjadi saat karyawan tersebut bertugas. Next, slide 8, monitor hak istimewa. Pengawasan ketat terhadap aktivitas yang melibatkan hak akses tinggi termasuk pembuatan atau penghapusan akun. Memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang dapat membuat atau menghapus akun pengguna untuk mencegah akses yang tidak sah. Akses logout dan kode sumber, memantau siapa yang mengakses logout dan sumber untuk menjaga integrasi dan keamanan informasi. Operasi backup dan restorer, mengawasi proses pencadangan dan pemilihan data untuk memastikan data disimpan dan dipilihkan dengan benar tanpa manipulasi. Forensik, teknik yang digunakan untuk mengaburkan atau menghilangkan jejak digital guna menghindari deteksi dalam investigasi forensik, seperti malware yang hanya ada di memori, malware yang beroperasi hanya di RAM, dan tidak meninggalkan jejak pada disk, membuat sulit dideteksi setelah
sistem dimatikan. Pentingnya forensik langsung menekankan perlunya melakukan analisis forensik segera seperti penangkapan RAM sebelum sistem dimatikan untuk menangkap bukti yang mungkin hilang. Manajemen PEX, evaluasi dan pengujian PEX. Sebelum diterapkan, PEX harus dievaluasi dan diuji untuk memastikan kompatibilitas dan tidak menyebabkan masalah baru pada sistem yang ada. Pengelolaan PEX terpusat, menggunakan sistem terpusat untuk mengelola dan menerapkan PEX secara efisien, memastikan semua sistem diperbarui tepat waktu dan konsisten. Baik, di sini saya akan menjelaskan kontrol media yang dapat dilepas. Menonaktifkan auto run pada sistem operasi modern, dan ada juga mengontrol penggunaan perangkat USB dan media lainnya. Kemudian ada keamanan endpoint, mengintegrasikan alat seperti antivirus, firewall, enkripsi, disk penuh, whitelisting aplikasi. Dan ada bentuk pemulihan sistem. Strategi pemulihan seperti cluster ketersediaan tinggi, aktif-aktif, pasif, backup penuh, incremental, dan diferensial. Dan adapun RAID untuk ketersediaan data. Ada RAID code 0, stripping tanpa toleransi kesalahan. RAID 1 mirroring dengan toleransi kesalahan. RAID 5 atau 6 stripping dengan paritas untuk toleransi kerusakan disk. Kemudian manajemen rantai pasokan, mitigasi dampak bencana terhadap pemasok, pertimbangan asuransi, penggantian dan vendor cadangan. Terakhir, ada pemeliharaan berkelanjutan BCP atau DRP. Di sini tim MCP sebagai anggota Dewan Kontrol Perubahan. Pengendalian versi dokumen BCP DRP yang terus diperbarui. Mungkin itu saja dari presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.